Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Perang bintang kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 begitu menarik. Kehadiran dua purnawirawan Jenderal Polisi dan TNI akan memperebutkan kursi kepemimpinan Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Masa pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024 telah usai. Pasangan Andika Hendi menjadi bakal calon pertama yang mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah yang disusul pasangan Lutfi Yassin di hari kedua pendaftaran. Pemilihan gubernur Jawa Tengah bakal menjadi ajang perang purnawirawan Jenderal Bintang 4 dan Bintang 3 dalam memperebutkan kursi kepemimpinan Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Pakar komunikasi USM Dr. Ades Gunawan Wijaksana MSI menyebut kontestasi Pilgub Jateng bakal menarik sebab ada figur Andika dari TNI dan juga Lutfi dari Polri. Selain itu kedua cagup juga menggandeng pasangan yang berpengalaman di birokrasi seperti Hendra Prihadi yang menjadi wali kota Semarang 2 periode dan Taj Yassin yang merupakan wakil gubernur Jateng periode 2018-2023. Ya, ini bahasa-bahasa komunikasi politik saja saya pikir. Karena kebetulan dua calonnya itu, yang satu bekas Panglima TNI, yang satu bekas Kapolda itu ya. Dua-duanya jenderal. Kemudian sebutan-sebutan dalam komunikasi politik itu lalu kemudian disebut perang bintang. Sebetulnya ya mau dikatakan perang bintang apa tidak, sebetulnya menurut saya perang figur akhirnya. Ya menurut saya kalau dua-duanya jenderal saya pikir ini menarik ya, artinya agak berimbang. Mudah-mudahan saja pemilu kada di Jawa Tengah khususnya ini betul-betul bisa berlangsung secara fair. Menurut Gunawan, dalam kontestasi Pilgub Jateng saat ini hal yang penting adalah menyampaikan program apa yang akan diangkat serta bagaimana mengetahui kebutuhan apa yang ada di masyarakat. Siapapun yang menang nanti adalah mereka yang diharapkan oleh masyarakat di Jawa Tengah. Tentunya mestinya para calon itu, apakah itu Pak Lutfi, apakah itu Pak Lutfi dengan pasangannya Gus Yassin, dengan Pak Andika dengan Mas Hendi, itu kemudian bagaimana mereka mampu dengan timnya itu mampu mengetahui kebutuhan aktual dari masyarakat Jawa Tengah. Sehingga kemudian pesan-pesannya itu adalah pesan-pesan yang berkaitan dengan itu. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Arif Rohman Sri Setiorini atau ASRI mendaftar ke KPU Kabupaten Blora. Masa juga terlihat mengenakan berbagai atribut pasangan calon yang diusung 13 partai untuk Pilkada Blora 2024 tersebut. Paslon ASRI atau Arif Rohman dan Sri Setiorini gelar deklarasi dan doa bersama di Gedung Nusantara sebelum menuju ke KPU Blora. Setelah doa bersama, masa kemudian mengawal Arif dan Sri yang menaiki mobil jeep menuju KPU Kabupaten Blora. Sebanyak 13 delman juga disiapkan untuk kendaraan ketua partai pengusung menuju KPU Kabupaten Blora. Tak hanya itu, iring-iringan mobil patwal, penari dan barongan menjadikan iring-iringan semakin meriah. Iring-iringan itu berjalan kurang lebih 1 km. Sekretaris Des Pilkada DPC PKB Kabupaten Blora, Muhammad Hamdun menjelaskan ada sebanyak ribuan orang yang mengantar pasangan ASRI untuk mendaftar di KPU Kabupaten Blora. Undangan resmi yang dibuat itu sebanyak 500 orang. Namun melihat antusiasme relawan, pengusung partai dan masyarakat yang hadir saat deklarasi melebihi 1.000 orang. Pasalnya Hamdun tidak mungkin menampung ribuan orang di Geraha Nusantara Blora. Setibanya di KPU Kabupaten Blora, pasangan ASRI disambut maskot KPU yakni Barongan. Kemudian menyerahkan berkas pendaftarannya kepada jajaran komisioner KPU Kabupaten Blora. Undangan yang kami sebar itu ada sekitar 450 sampai dengan 500. Terus kemudian relawan yang datang dengan sukarela tanpa undangan itu mungkin 100%-nya atau 500-nya. Jadi mungkin perkiraan sekitar antara 1.000-an yang hadir di Geraha Larasati. Nah, setelah saat ini sedang berjalan proses di Geraha Larasati deklarasi dan ini hampir selesai. Setelah itu nanti bergerak ke kantor KPU untuk pendaftaran. Kita ada seni hadroh di depan, kemudian di belakangnya ada mobil jeep bak terbuka begitu ya. Itu ada nanti ada paslon dan beberapa pimpinan partai. Setelah itu ada
andong atau kereta kuda, setelah belakangnya nanti ada iring-iringan mobil relawan dan beberapa relawan yang jalan kaki, kemudian ada juga seni barongan di tengah-tengah iring-iringan itu. Berarti nanti pasangan Asri ini naik apa? Naik jeep atau naik andong? Direncanakan naik jeep terbuka ya. Hamdun mengatakan pendaftarannya kali ini juga menandakan kesiapan pasangan Arif Sri dan seluruh tim pemenangnya dalam menghadapi Pilkada Blora 2024. Pihaknya optimis mendapat suara banyak hingga 70% lebih. Sebagai wujud nyata kebermanfaatan UNPAD bagi masyarakat luas, dalam rangka menyambut Disnatalis ke-67 Universitas Padjadjaran menyelenggarakan bakti sosial operasi katarak gratis. Tahun ini UNPAD menyelenggarakan operasi katarak di Rumah Sakit UNPAD yang sudah mulai beroperasi. Berikut laporan tim Divia UNPAD TV untuk USM TV. Sebagai bagian dari UNPAD berbagi Disnatalis ke-67, Universitas Padjadjaran selenggarakan bakti sosial operasi katarak Kamis 29 Agustus lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di RS UNPAD Jatinangor, Sumedang ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan, Profesor Yanyan Muhammad Yani Mair PhD. Sebanyak 44 orang mengikuti kegiatan operasi katarak. Adapun peserta operasi ini berasal dari sekitar kampus UNPAD seperti Sumedang, Kabupaten Bandung, dan juga wilayah lain di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit UNPAD bekerja sama dengan beberapa pihak, di antaranya Perdami Jawa Barat, Yayasan Karya Alpha Omega, dan didukung oleh Kemenkes RSM Cicendo, Netra Klinik, serta Klinik Mata Prime Center Ahmad Yani. Ketua UNPAD berbagi Profesor Ira Irawati MSc menyebut 44 peserta yang mengikuti operasi katarak ini bukan peserta BPJS dan menyebut kegiatan bakti sosial ini adalah bentuk implementasi kebermanfaat UNPAD bagi masyarakat dan diharapkan akan semakin meluas. Terima kasih. Hari ini ada 44 pasien terdaftar yang berminat untuk mengikuti operasi katarak. Mereka datang dari berbagai daerah, diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan masyarakat sekitar kampus UNPAD, baik di Jatinangor maupun di Bandung. 44 orang ini adalah masyarakat non-BPJS. Jadi nanti mungkin kita akan ke depan juga membantu mereka supaya mereka tercover oleh BPJS dengan adanya Rumah Sakit UNPAD, dan nanti beberapa saat lagi setelah akreditasinya keluar maka UNPAD menerima pasien BPJS. Untuk saat ini karena belum Rumah Sakit UNPAD belum menerima pasien BPJS, maka kita adakan bakti sosial khusus yang non BPJS. Usai operasi katarak, Ketua UNPAD berbagi menyebut masih terdapat kegiatan bakti sosial lain yang akan dilakukan dalam rangka Disnatalis ke-67 Universitas Padjadjaran. Banyak sekali program-program yang masih ngantri. Nanti hari Sabtu ada operasi bibir sumbing dan pemeriksaan gigi gratis. Kemudian nanti ada bakti sosial ke anak penderita kanker. Nanti kita berkunjung ke rumah singgah di Sukajadi. Kemudian nanti akan ada juga peduli disabilitas dan kita membantu usaha mereka adalah UMKM. Nanti kita berikan juga modal dan juga ada beberapa yang kita bantu secara finansial maupun alat-alat bantu mereka. Dari Divia UNPAD TV, Bayu Murti Fajar Ardiansyah melaporkan untuk USM TV. Perjalanan demokrasi Indonesia sedang mengalami ujian untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Untuk itu dibutuhkan peran aktif masyarakat sipil untuk aktif membuka ruang diskusi dan dialog untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Dalam pandangan aktor sekaligus duta Yapika, Reza Rahardian, anak muda dapat menjadi motor dari masyarakat sipil dalam mengawal kualitas demokrasi di Indonesia. Aktor sekaligus duta Yapika Reza Rahardian mengakui bahwa berdasarkan data yang ada, kualitas demokrasi Indonesia pada saat ini mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan oleh Reza Rahardian pada saat berbicara dalam Stadium Jenderal di Fakultas Hukum UB pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Dalam pandangan Reza, masyarakat sipil harus memiliki ruang yang luas untuk dapat berdiskusi dan membangun dialektika yang baik untuk menjaga kualitas demokrasi. Dalam ranah tersebut, anak muda dapat menjadi motor dari gerakan masyarakat sipil sebagai garda depan yang energik dalam mengawal demokrasi Indonesia. Berdasarkan data dulu kali ya.
Tentu kita bisa lihat, kita ada beberapa data-data statistik yang menunjukkan bahwa memang ada setback, ada penurunan indeks demokrasi kita. Kemudian ada beberapa hal yang tentunya menjadi catatan kita bersama. Tapi kita juga mengetahui bahwa disinilah kenapa pentingnya menurut saya gerakan maupun organisasi masyarakat sipil untuk bisa terus memiliki ruang untuk berdiskusi, berkumpul, berbagi pengetahuan, kemudian mencerna situasi dengan lebih baik, mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif gitu. Itu kita butuhkan, terutama orang-orang muda pastinya gitu ya. Kelompok-kelompok muda yang spiritnya juga masih besar dan menyala gitu untuk memberikan satu pendapat, buat saya menjadi sangat penting. Ya udah banyak terakhir ini kita lihat bagaimana nilai-nilai demokrasi yang patut untuk kita jadikan catatan gitu ya dari situasi terakhir, dan kita bisa lihat bagaimana peran mahasiswa, orang-orang muda menjadi garda terdepan, memimpin dan mengawal nilai-nilai demokrasi itu dan berdampak sangat positif gitu. Melalui kiprah anak muda, terutama mahasiswa ini, maka diharapkan demokrasi di Indonesia akan tetap terjaga dengan baik. Selain itu, anak muda juga dapat menjadi role model dalam praktek demokrasi yang terbuka, egaliter, dan transparan. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Festival Film Indonesia Goes to Campus kembali digelar. Tepat pada 25 Agustus 2024, FFI Goes to Unhas yang menghadirkan Aryo Bayu, Prilly Latukonsina, dan Brian Domani. Lantas seperti apa keseruan FFI Goes to Unhas ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Festival Film Indonesia 2024 merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar oleh tim FFI. Festival Film Indonesia tahun 2024 mengusung tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia, yang diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi yang didasari oleh semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif. Salah satu agenda menuju FFI 2024 yaitu FFI Goes to Campus. Unhas merupakan kampus kedua yang dikunjungi setelah Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. FFI Goes to Unhas ini dihadiri langsung oleh Ketua FFI 2024-2026, Aryo Bayu, yang membagikan pandangannya mengenai perkembangan perfilman Indonesia ke depan. Harapan kami kan pastinya ingin industri perfilman Indonesia tetap maju, tetap bisa melebarkan sayapnya ke kancah internasional, tetap bisa memproduksi film-film yang bisa menjadi wakil-wakil Indonesia ataupun di luar negeri ataupun dalam negeri. So, ya kembali lagi ya kalau kita bicara pembangunan literasi, menciptakan ruang komprehensi di mana film kan juga bisa jadi alat atau portal budaya. Bisa kita nonton film, kita melihat oke, ada elemen-elemen yang kita bisa coba serap dan kita bisa coba maknai, dan harapannya itu bisa meningkatkan daya kemanusiaan kita, daya peradaban kita, daya emosional kita, daya intelektualitas kita gitu. Jadi cerita itu memiliki kekuatan poros yang cukup signifikan untuk merubah social developments begitu. Jadi sekedar kurang lebih hal-hal seperti itulah yang harapannya bisa kami tuju dan harapannya bisa konsisten kami lakukan sampai 2026 nanti. Melihat antusiasme mahasiswa yang sangat tinggi untuk ikut dalam kegiatan ini, suasana di Auditorium Profesor Amiruddin sebagai tempat pelaksanaan FFI Goes to Unhas 2024 sangat meriah dan dipadati oleh para peserta yang hadir sebelum kegiatan dimulai untuk melakukan registrasi. Festival Film Indonesia 2024 ini sebenarnya kita meneruskan program-program yang sebelumnya, tapi ada beberapa program-program baru. Salah satunya adalah yang sedang kami lakukan hari ini, yaitu adalah FFI Goes to Campus. Tujuannya karena kami ingin bisa familiar di
kalangan mahasiswa supaya mahasiswa lebih tahu lagi soal Festival Film Indonesia, sejarah bagaimana FFI ini berdiri, lalu tentang apa Festival Film Indonesia itu, komite 2024 sampai 2026 nanti, dan kita ingin membangkitkan rasa cinta mahasiswa terhadap film-film Indonesia gitu, dan ikut merayakan Festival Film Indonesia saat nanti malam anugerah gitu, sama-sama merayakan prestasi sineas-sineas Indonesia. Para peserta yang hadir juga terlihat sangat menikmati setiap rangkaian kegiatan FFI Goes to Unhas ini. Karena selain menghadirkan artis papan atas, juga turut ditayangkan berbagai film yang telah berhasil menerima penghargaan di kancah nasional, serta special perform dari Nadia Indonesia Idol Season 10. Akhir dari seluruh rangkaian kegiatan Festival Film Indonesia Goes to Unhas ini yaitu Door Prize. KKN Kebangsaan ke-12 usai digelar. Kuliah kerja nyata kebangsaan ini diikuti 498 mahasiswa dari 70 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kuliah Kerja Nyata atau KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024 di mana Universitas Patimura menjadi tuan rumah pelaksanaan resmi ditutup. Penutupan ditandai dengan 13 kali pemukulan tifa yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Maluku, Insinyur Sadali Le didampingi Ketua Kemahasiswaan Delmawa, Sukino, Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewakabesi, Ketua Panitia KKN Kebangsaan Profesor Melianus Salakori di Gedung Auditorium Unpati pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebanyak 498 mahasiswa dari 70 perguruan tinggi hadir dalam acara tersebut. Mereka telah ber-KKN selama 1 bulan di 44 desa yang tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten SBB, dan Kabupaten Buru. Tujuan pelaksanaan KKN Kebangsaan 12 sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesadaran bela negara dalam bingkai NKRI. 2. Membangun jejaring mahasiswa dari seluruh tanah air dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mendorong dan memacu kegiatan pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. 4. Mengembangkan watak, karakter, dan soft skill melalui penanaman jiwa dan nilai-nilai kepemimpinan, kebersamaan, kemandirian, komunikasi, etos kerja, dan tanggung jawab, serta kemampuan untuk memecahkan masalah. Sementara itu, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek yang diwakili Ketua Kemahasiswaan Delmawa, Sukino, dalam sambutannya mengatakan program-program yang dirancang telah terimplementasi dengan baik oleh mahasiswa di lokasi KKN. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Unpati dan semua pihak atas terselenggaranya KKN Kebangsaan ke-12. Dari apa yang telah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, bagaimana kami merancang program terkait dengan NKRI dengan tujuan itu, tadi adik mahasiswa sudah menyampaikan, itu adalah bagian dari implementasi untuk menjaga NKRI. Salah satunya tadi sudah meningkat jejaring, ada yang kenal Abdul, ada yang kenal Jaka, dan lain-lain. Itulah bukti nyata dari program kami ternyata terimplementasi dengan baik. Bangsa besar ini menjadi pengabdian kalian di masa datang. Semoga sukses penyelenggaraan kebangsaan ke-12 Unpati 2024 ini juga sukses dalam membelajarkan mahasiswa dan memberdayakan masyarakat pedesaan di Maluku ini khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat itu, berkat dan perlindungannya, serta memberikan kekuatan kepada segenap bangsa Indonesia untuk mengembangkan bangsa tercinta ini untuk lebih maju dan segera dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur hidup berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara tercinta ini. Dari pantauan peserta, mahasiswa hadir mengenakan busana tradisional dari daerah asal mereka masing-masing. Selain itu juga ditampilkan beragam UMKM hasil produk mereka selama ber-KKN. Dari Ambon, tim liputan Patimura TV melaporkan untuk WSM TV. Pemerintah Federal AS baru-baru ini menambah dana $3 miliar untuk jaringan kereta cepat di pantai barat AS. Yang dibandingkan pantai timur tak banyak dihubungkan kereta. Proyek kereta cepat relatif ambisius ini menyertakan unsur pemerintah maupun swasta. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum,
mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini, mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time. I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Projet 2004 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat retail yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, impor, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.